Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Auliatul Faiza, NIM D601900049, jurusan Teknik Industri angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan tugas postes praktikum pemrograman komputer 2020. Yang pertama, saya akan menyampaikan modul 1 tentang Python dasar. Tujuan dari praktikum modul 1 adalah yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami dan mengenali kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi sebuah aplikasi. Yang kelima, mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman yang interaktif dan juga mempunyai banyak kegunaan. Python ini sangat memfokuskan untuk membaca kode atau skrip. Salah satu kelebihan Python adalah sinteks yang digunakan sangat sederhana. Dan salah satu kekurangan Python adalah beberapa penugasan terdapat di luar jangkauan Python. Berikut adalah gambar flowchart dari program yang saya buat di modul 1. Algoritma dari flowchart tersebut adalah: yang pertama, program dimulai. Kemudian terdapat dua data, identitas penyakit dan riwayat penyakit. Lalu, menginput data tindakan, pelayanan, obat, tunjangan, dan administrasi. Kemudian dilanjutkan dengan total biaya pasien. Pasien tersebut memiliki BPJS atau tidak. Jika ia memiliki BPJS, maka biaya tersebut mendapatkan potongan. Jika tidak, maka biaya tersebut tidak mendapatkan potongan. Yang terakhir adalah biaya yang harus dibayar, lalu program selesai. Saya akan menjelaskan skrip pengulangan dan skrip pengandaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang skrip pengulangan. Skrip pengulangan ada dua jenis, yaitu for dan while. Skrip for seperti pada skrip saya ini. For tersebut akan melakukan pengulangan pada list underscore tindakan. Skrip pengulangan for akan menjalankan tugasnya sesuai dengan list yang ada. Yang kedua, ada skrip pengulangan while, seperti skrip saya ini. While tersebut akan melakukan pengulangan berkelanjutan sampai berhenti jika kita klik angka 0. Skrip pengulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan tersebut sampai terus-menerus dalam kondisi benar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang skrip pengandaian. Skrip pengandaian ini saya menggunakan if seperti skrip ini. Skrip ini menjelaskan if member card, berarti jika kita memiliki member card, kita mendapatkan potongan sebesar 50%. Skrip ini jika kita pin kita benar, maka kita mendapatkan potongan. Tapi jika pin yang kita masukkan salah, maka tidak mendapatkan potongan. Dalam program saya akan menjelaskan tipe data dan operator yang saya gunakan di dalam program saya. Tipe data yang saya gunakan di dalam program saya ini, saya menggunakan tipe data in atau integer. Tipe data in ini digunakan untuk nilai bilangan bulat pada matematika. Sedangkan operator yang saya gunakan di dalam program saya ini merupakan jenis operator penugasan, seperti plus sama dengan. Operator ini menambahkan operan yang ada di kanan dengan operan yang ada di kiri, dan hasilnya ditugaskan ke operan yang ada di kiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan modul 2 tentang Python GUI atau Graphical User Interface dengan PySet2. Tujuan praktikum dari modul 2 ini adalah praktikan mampu membuat aplikasi sederhana dalam bentuk PySet2
dan praktikan mampu menerjemahkan Python dasar ke GUI. Pengertian GUI. GUI adalah media yang memberikan perintah pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah dan memahami para penggunanya untuk menggunakan software-software tersebut. Pengertian PySet2. PySet2 adalah salah satu library Python yang memungkinkan kita untuk membangun GUI dengan menggunakan framework. Di dalam program saya ini terdapat dua perhitungan, yaitu perhitungan arus kas dan perhitungan biaya bahan. Perhitungan arus kas. Program perhitungan ini menjelaskan tentang keuangan yang keluar pada tanggal tertentu dan akan menjelaskan sisa kas ketika terjadi pengeluaran dana. Di dalam arus kas, yang pertama terdapat kas awal yang merupakan dana kas awal pada perusahaan tekstil. Yang kedua, terdapat tanggal yang menjelaskan dana yang masuk atau keluar per tanggal tersebut. Yang ketiga adalah perlengkapan, merupakan biaya perlengkapan yang dikeluarkan. Yang keempat adalah beban bahan baku, merupakan biaya beban bahan baku saat tanggal tertentu. Yang kelima adalah biaya tenaga kerja. Yang keenam adalah biaya transportasi untuk perusahaan. Dan yang terakhir adalah saldo kas, merupakan saldo terakhir setelah kas awal dikurangi dengan semua biaya pengeluaran. Yang kedua adalah biaya bahan. Program biaya bahan ini menjelaskan bahwa terdapat list jenis kain dengan harga yang berbeda-beda per meternya. Terdapat list ukuran kain yang berbeda-beda, dan jumlah biaya merupakan jumlah dari ukuran panjang dikalikan dengan harga kain per meternya. Di sini saya akan menjelaskan skrip perhitungan program saya. Untuk menghitung biaya akhir dari arus kas, terdapat skrip sebagai berikut. Dapat dilihat skrip saya, ada kelas biaya kas dalam kurung key widget ini membuat variabel atau kelas biaya kas. Terus ada self.setWindowTitle, ini adalah untuk membuat judul di dalam frame tersebut yang berjudul biaya arus kas. Dan terdapat frame.moveCenter atau tengah, ini agar frame kita terdapat di tengah-tengah desktop tersebut. Dan ada save resize untuk mengatur ukuran dari frame tersebut. Dan ada icon untuk menambahkan icon di dalam frame tersebut. Terdapat juga script dev hitung 2 dalam proses ini untuk menghitung proses arus kas atau biayanya di dalam arus kas. Terdapat saldo sama dengan kas 1 dikurangi dalam kurung perlengkapan plus beban 1 plus beban 2 plus beban 3. Maksudnya adalah saldo tersebut berasal dari pengurangan dari kas 1 dikurangi penjumlahan dari biaya perlengkapan, biaya beban 1, biaya beban 2, dan biaya beban 3. Setelah itu biaya saldo tersebut diletakkan di dalam self.line 7 set text dalam kurung str saldo. Str ini berfungsi untuk mengubah objek menjadi string. Untuk menghitung biaya bahan, terdapat skrip sebagai berikut. Di dalam biaya bahan ini ada kelas biaya bahan key widget digunakan untuk variabel biaya bahan. Seperti penjelasan pada biaya arus kas, terdapat title, cara mengatur ukuran, dan cara menempatkan agar di tengah, dan ada penambahan icon juga. Skrip proses hitung pada biaya bahan ini, biaya sama dengan M dikalikan harga underscore M. Ini maksudnya adalah biaya tersebut dapat dihasilkan dari M, total biaya M dikalikan harga underscore M. Dan biaya tersebut dapat diletakkan di self.line 4 baris keempat dan menggunakan str. Yang ketiga, saya akan menjelaskan modul 3 tentang web statis dengan Django.
Tujuan dari praktikum modul 3 ini adalah mampu memahami sinteks-sinteks yang digunakan HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Dalam membuat project, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuka command prompt dan membuat nama project di command prompt. Jika berhasil, maka project terdapat di folder kita, seperti pada folder saya ini. Setelah itu, kita run server di dalam command prompt. Lalu, cara membuat aplikasi di dalam program saya ini, yang pertama kita membuka command prompt, lalu kita break seperti ctrl plus R dan membuat sesuai project awal. Kemudian tuliskan python manage.py startup nama underscore app untuk membuat aplikasi. Di dalam aplikasi, kita harus mengatur beberapa script agar aplikasi dapat berjalan. Yang pertama, kita membuat urls.py pada direktori aplikasi. Yang kedua, tambahkan script urls.py pada direktori project. Yang ketiga, menambahkan nama aplikasi yang dibuat pada setting.py. Yang keempat, membuat folder templates pada aplikasi. Yang kelima, perbarui views.py pada folder aplikasi. Penjelasan membuat HTML pada project. Yang pertama, kita harus membuat folder templates di dalam project tersebut. Kemudian, kita membuat file HTML di dalam folder templates. Terus jadi deh file HTML-nya. Di dalam program saya, CSS project dan aplikasi saya jadikan satu. Jadi, cara membuat CSS di dalam program saya adalah di dalam project dan aplikasi, saya akan jadikan satu folder dengan cara membuat folder bernama static di dalam project tersebut, lalu membuat file CSS di dalam folder static tersebut. Saya akan menjelaskan script HTML saya. Berikut adalah script HTML saya. Yang pertama, ada script div class pertama ini digunakan sebagai penampung untuk mengelompokkan beberapa elemen menggunakan satu menjadi satu pada kelas pertama. Yang kedua, ada tag ul digunakan untuk mengurutkan suatu list dengan urutan berupa karakter spesial dengan simbol pada HTML. Yang ketiga, terdapat tag li a have home ini digunakan untuk list menu home. Yang keempat, terdapat tag ul lagi itu digunakan untuk list produk pada menu produk. Terus ada tag li have about channel in Indonesia digunakan untuk list menu channel menu about channel in Indonesia. Terdapat tag garis miring ul ini digunakan untuk mengakhiri list yang tidak beraturan, dan terdapat tag garis miring li digunakan untuk mengakhiri elemen kelas pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CSS saya di dalam modul di dalam HTML saya yang pada bagian kelas pertama. Berikut adalah CSS saya. Float right ini digunakan untuk menentukan bahwa sebuah elemen harus mengapung atau float di sebelah kanan dari posisi containing block. Dan last style type none itu berarti mengatur tab unordered list apakah berbentuk simbol, bulat, atau angka. Dan margin top 5 pixel digunakan untuk mengaplikasikan jarak tepi pada bagian atas elemen. Color sama dengan hashtag FFF untuk memberikan warna pada teks. Display block digunakan untuk menentukan bagaimana suatu elemen ditampilkan. Text align center digunakan untuk sebuah bentuk daripada penjajaran teks,
yang dimana memiliki posisi dari teks akan menjadi hingga pada rata tengah. Transition 0,6s itu digunakan untuk mengatur transisi pada presentasi agar terlihat lebih menarik. Terus margin top dan margin bottom itu digunakan untuk mengaplikasikan jarak tepi bawah pada sebuah elemen bagian luar atau tepi garis luar. Ada background color orange itu untuk memberikan warna pada latar belakang tulisan atau teks. Color black untuk memberikan warna pada tulisan. Ada position absolute digunakan untuk mengatur posisi absolut. Terus ada nama pertama Uli hover, lebih dari ul itu digunakan untuk mengatur link dengan mengoneksikan dua link dari kelas uli dengan ul. Dan yang keempat, modul 4 saya akan menjelaskan tentang web dinamis dengan Django. Tujuan dari praktikum modul 4 ini mengenal dan mengetahui cara kerja web dinamis, mampu membuat database dan tabel pada MySQL, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Database adalah kumpulan file-file yang saling berrelasi. Relasi tersebut ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada untuk digunakan dalam satu lingkup perusahaan. Manfaat database adalah database akan menampilkan data sesuai dengan permintaan dari user tentang suatu informasi dengan proses yang cepat dengan bantuan software Database Management System atau DMS. Manfaat dari web dinamis di dalam suatu perusahaan salah satunya adalah untuk memberikan informasi secara real time, untuk memberikan pelayanan pada perusahaan, untuk memberikan informasi pekerjaan tentang perusahaan, untuk memberikan sarana promosi dan pengenalan profil perusahaan, untuk forum jual beli online perusahaan, untuk forum belajar online di sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu proses create, read, update, dan delete. Dalam proses create, kita bisa menambahkan sebuah data di dalam tabel yang kita buat di dalam MySQL. Terus pengertian dari read itu kita bisa membaca tabel atau data kita di MySQL atau di dalam program kita. Terus ada istilah update, itu kita bisa mengupdate atau mengubah tabel atau data kita di sebuah layanan website tersebut. Terus ada delete, berarti kita bisa menghapus proses data kita atau data kita yang ada di tabel program kita. Sekian penjelasan saya dari modul 1 sampai modul 4 untuk memenuhi tugas post-test. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.